Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Amka Muda, perkenalkan nama saya Delvani Syifadeli dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Sejarah semester 6. Saya akan membimbing jalana diskusi pada hari ini yang bertemakan dengan judul Integrasi Tauhid dalam konsep berpikir yang sistematis dan komprehensif. Baik teman-teman, sebelum saya memperkenalkan anggota kelompok saya siapa saja, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya yang bernama Delvani Syifadeli. Saya Zenika Rizkyanti. Saya Sapna Safira. Saya Akila Fifadia Rahman. Saya Siwinur Rahmawati. Saya Wardah Samia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian materi. Saya persilakan untuk Siwi membaca materi yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep berpikir dalam Al-Quran. Berpikir adalah sebuah proses di mana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apapun, akan tetapi dibekali dengan perantara untuk mencari ilmu melalui akal, pendengaran, dan penglihatan. Semua perantara tersebut diberikan kepada manusia dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dan menjadikan dalil atas argumennya dalam berpikir. Adapun kebenaran yang dipahami dapat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol diri supaya tidak terjerumus dalam kesesatan. Dan untuk mengetahui kebenaran tersebut diperlukan cara berpikir yang benar. Apabila cara berpikirnya salah, maka objek dan hasil yang dipahaminya pun akan menjadi salah. Maka berikut ini akan dibahas konsep berpikir dalam Al-Quran. Maka berikut ini akan dibahas mengenai metode berpikir. Baik teman-teman, untuk penyampaian materi keduanya akan dibacakan oleh Akila. Saya akan menjelaskan mengenai metode berpikir. Metode berpikir merupakan cara yang dihasilkan oleh akal manusia melalui usaha yang nantinya akan menghasilkan pemikiran. Nah, metode berpikir ini umumnya ada 3. Yang pertama itu ada metode rasional. Metode rasional adalah metode berpikir berupa menyerap suatu fakta melalui panca indera, kemudian disimpan di dalam otak, lalu dihubungkan dengan informasi terdahulu. Metode ini sama persis dengan definisi proses pemikiran. Metode rasional ini dapat menghasilkan pemikiran baru dari penginderaan. Dia juga dapat melahirkan kesadaran baru sehingga mengubah pandangan terhadap dunia, seseorang, agama, kelompok, dan suatu hal. Kemudian yang kedua ada metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri merupakan metode untuk mengetahui sifat suatu objek dengan melakukan percobaan atas objek tersebut. Cara percobaan ini adalah dengan menempatkan suatu objek di laboratorium di luar kondisi aslinya, lalu melakukan sesuatu pada objek tersebut dan mengamati hasilnya. Dari hasil percobaan itulah dapat ditarik kesimpulan. Kemudian yang ketiga ada logika. Logika sebenarnya bukan metode berpikir tetapi teknik berpikir. Teknik berpikir logika merupakan teknik yang membangun pemikiran atas pemikiran yang lain lalu menguji dengan penginderaan dan mencapai kesimpulan. Nah, dalam Islam sendiri, kedudukan peran berpikir sangat penting. Al-Quran tidak hanya memperintahkan manusia untuk menggunakan akalnya, tetapi juga memberikan pedoman, langkah-langkah metodologis, serta teknik penggunaan akal dengan metode dan teknis yang lurus ke arah kebenaran. Dapat metode berpikir filsafat Islam yang sudah dikembangkan oleh para filsuf muslim. Paling tidak terdapat 4 macam metode yang telah digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada metode deduktif, yaitu metode ini mengandalkan deduksi rasional dan demonstrasi atau burhan. Yang kedua ada metode iluminasi, yaitu metode ini selain bersandar pada deduksi rasional dan demonstrasi juga pada usaha penyucian jiwa atau nafs. Yang ketiga ada metode pencapaian irfani, yaitu metode untuk menempuh jalan Tuhan dan mendekati kebenaran. Yang keempat ada metode kalam. Metode ini memiliki prinsip kelembutan dan mendahulukan sesuatu yang baik. Baik, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zenika.
Ontologi. Ontologi itu merupakan bagian dari filsafat yang paling umum dan merupakan bagian dari metafisika. Lalu metafisika ini merupakan salah satu bagian bab dari filsafat. Objek pemahaman ontologi yaitu yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas mengenai yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan meliputi segala realitas dalam merupakan bagian dari metafisika. Lalu metafisika ini merupakan salah satu bagian bab dari filsafat. Objek pemahaman ontologi yaitu yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas mengenai yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Dan ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Objek mengkaji ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Secara sederhana, bahwa hal-hal yang sudah berada di luar jangkauan manusia tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris. Sedangkan ilmu itu mempunyai ciri tersendiri, yaitu berorientasi pada dunia empiris. Baik teman-teman, untuk penyampaian materi keempat ya akan disampaikan oleh Wardah. Baik, melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi terkait konsep ontologi, maka di sini saya akan menjelaskan terkait konsep epistemologi dan aksiologi. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, jika ontologi tadi berbicara tentang sesuatu, maka epistemologi berbicara terkait dengan bagaimana mendapatkan sesuatu atau lebih kepada metodologi yang digunakan. Jadi ketika sudah sampai di tahap epistemologi, maka seseorang akan mulai mempertanyakan bagaimana cara mencapai kebenaran tersebut, langkah-langkah apa saja yang akan diambil, dan dengan menggunakan metode-metode apa saja. Nah, setelah itu ada konsep aksiologi, yang mana aksiologi ini lebih kepada mengarah untuk apa ilmu tersebut digunakan. Jadi bertanya terkait dengan tujuan yang sebenarnya ingin dicapai oleh manusia itu sendiri menggunakan ilmu. Jadi kalau misalnya kita cermati dari konsep ontologi, epistemologi hingga aksiologi, ketiganya merupakan landasan paling penting mencapai ataupun mendapatkan kebenaran dari ilmu itu sendiri. Makanya pertama-tama kita dirangsang dengan pertanyaan bagaimana sesuatu itu bisa ada dan bagaimana cara mendapatkannya berkenaan dengan langkah-langkah dan tujuannya mau dikemanakan hal tersebut. Baik, di sini saya akan membahas apa sih itu tauhid. Secara etimologis, tauhid berasal dari kata wahada menggunakan al-syidah yang berarti kesatuan. Tauhid sama dengan al-wawu, wa al-hawu, wa al-dalu yang artinya berarti kesatuan. Setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda dari orang lain. Mata orang yang percaya pada Tuhan dan mereka yang tidak percaya pada Tuhan berbeda. Salah satu istilah yang paling populer dalam rangka memadukan ilmu agama dengan ilmu umum adalah istilah Islamisasi. Dalam konteks Islamisasi, ilmu pencari ilmu thalib al-ilmi harus mengasosialisasikan dirinya dengan prinsip tauhid, bukan dengan ilmu itu sendiri. Demikian pula yang harus mengakui bahwa manusia berada dalam suasana yang di dalamnya metafisika dan aksiologi mendominasi ketentuan Tuhan adalah mereka yang pencari ilmu, bukan pencari ilmu. Yang harus mengakui bahwa manusia berada dalam suasana yang di dalamnya metafisika dan aksiologi mendominasi ketentuan Tuhan adalah mereka yang pencari ilmu, bukan pencari ilmu. Integrasi Islamisasi ilmu ini memiliki banyak implikasi penting bagi umat Islam. Pertama, kepentingan iman. Islam adalah agama monoteistik yang menekankan keesaan Allah. Islam adalah semua tentang Allah, irodonya, kalimah, perintah dan larangan, sunnah dan aturannya di dunia dan kehidupan ini. Tidak ada variasi dan kontradiksi dalam sunnahnya. Ini tentu saja membutuhkan pengetahuan tentang sunnahnya dan semua rahasia, komposisi, dan detailnya. Baik teman-teman, untuk penyampaian materi terakhirnya akan dibacakan oleh Sabna. Para ahli mengatakan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan menghendaki adanya hubungan timbal balik antara realitas dan juga aspek kewahyuan. Karena pada dasarnya umat Islam itu harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memahami wahyu. Jika umat Islam tidak melakukan hal itu, maka umat Islam akan dianggap tertinggal, karena sejatinya ilmu pengetahuanlah yang menghendaki tingkat kemajuan umat manusia.
Islamisasi dilakukan dalam upaya membangun kembali semangat para umat Islam dalam memajukan ilmu pengetahuan dengan kebebasan nalar intelektual serta beberapa kajian nasional, empirik, dan filosofis dengan tetap merujuk kepada kitab suci Al-Quran dan juga hadis. Maka dari itu, umat Islam akan bangkit serta maju dari ketertinggalannya. Upaya untuk integrasi keilmuan sejatinya telah dilakukan sejak abad ke-9. Meski banyak sekali rintangannya, pada masa Al-Farabi tahun 257 Hijriah sampai 890 Hijriah, ia menggagas tentang kesatuan dan hierarki ilmu yang muncul sebagai hasil penyelidikan tradisional terhadap epistemologi. Hal itu juga merupakan basis bagi mendapat tempatnya. Menurut Al-Farabi, gagasan kesatuan dan hierarki ilmu ini berakar pada sifat-sifat atau hal-hal atau benda-benda. Ilmu dapat dikatakan sebagai satu kesatuan karena sumber utama ilmu hanya satu, yaitu intelek Tuhan. Gagasan integrasi keilmuan yang dilakukan oleh Al-Farabi ini atas dasar wahyu-wahyu Islam dari ajaran Al-Quran dan juga hadis. Kesatuan keilmuan Al-Farabi lalu dimanifestasikan dalam hierarki keilmuan yang dibuatnya sendiri. Pandangan terhadap kesatuan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum pun mulai bermunculan sebagai bentuk kekhawatiran beberapa pemikir muslim terhadap ancaman yang sangat dominan di mata non-muslim. Terlebih lagi pandangan sebagian ilmuwan barat sehingga umat Islam itu harus menyelamatkan identitas dan otoritasnya dalam ajaran agamanya. Kesatuan antara ilmu Islam dan ilmu-ilmu umum lainnya pun seperti usaha untuk mengislamkan atau melakukan penyucian terhadap ilmu pengetahuan produk barat yang selama ini telah dikembangkan serta dijadikan patokan dalam rencana pengembangan sistem pendidikan Islam agar bisa mendapatkan pengetahuan. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas bersama-sama tadi. Nah, jadi berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep atau Bokenski di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses perjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Metode berpikir adalah cara yang ditempuh akal dalam usaha menghasilkan pemikiran. Kata ontologi, epistemologi, dan aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani. Kata ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada, yang ada. Kata epistemologi berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya knowledge, yaitu pengetahuan. Kata tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu logia yang artinya pengetahuan dan episteme artinya tentang pengetahuan. Jadi pengertian epistemologi tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan. Dan kata aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti bermanfaat. Ketiga kata tersebut ditambah dengan kata logos yang berarti ilmu pengetahuan, ajaran, dan teori. Baik teman-teman, saya selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Hamka Muda.